Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MOOC Universitas Airlangga dalam kegiatan pelatihan statistik multivariat bersama saya, Elva Fariha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu teknik analisis multivariat, yaitu analisis faktor. Nah, analisis faktor sendiri itu merupakan bagian dari teknik independen. Apa saja yang akan kita bahas pada analisis faktor ini? Jadi diharapkan kita itu bisa memahami konsep dasar analisis faktor. Dan konsep dasar ini dibagi menjadi 3, yaitu pengertian, kemudian pendekatan dalam analisis faktor, yaitu EVA dan JFA, dan yang ketiga adalah langkah-langkah dari exploratory factor analysis. Dan yang kedua, kita diharapkan bisa mengaplikasikan kasus analisis faktor dengan menggunakan SPSS. Langsung saja kita bahas apa sih pengertian dari analisis faktor. Jadi analisis faktor itu merupakan salah satu analisis multivariat yang fungsinya adalah untuk meringkas atau mereduksi sejumlah besar variabel menjadi kelompok yang lebih kecil. Lalu bagaimana dasar dari proses pengelompokan variabel ini? Jadi ini didasarkan pada nilai korelasi antar variabel. Jadi nanti untuk variabel yang memiliki korelasi tinggi maka akan dijadikan satu kelompok. Sebagai contoh di sini, variabel apa yang menjadi pertimbangan untuk memilih bank? Tentu nanti akan ada berbagai jenis variabel, bahkan tidak hanya puluhan, tapi bisa ratusan dan ribuan variabel yang terbentuk. Contohnya di sini adalah lokasi dekat, cabang banyak, pilihan produk, ATM tersedia luas, solusi, keramahan, kredibilitas, dan lain sebagainya. Nah, tentu dengan adanya banyak variabel, maka kita akan mengalami kesusahan untuk menganalisisnya satu-satu. Maka dari itu, hadirlah analisis faktor untuk pengelompokan variabel ini menjadi kelompok yang lebih kecil sehingga nanti akan lebih mudah untuk dianalisis. Misalkan saja dari banyak variabel yang ada di sini, itu akan dikelompokkan menjadi 3 variabel, yaitu tangible yang terdiri dari cabang banyak dan lokasi dekat, kemudian faktor assurance terdiri dari solusi, keramahan, dan kredibilitas, dan yang keempat adalah variability, yaitu pilihan produk. Bagaimana pendekatan yang dapat dilakukan dalam analisis faktor? Ada 2 pendekatan, yaitu exploratory factor analysis dan confirmatory factor analysis. Pada exploratory factor analysis, di sini asumsinya adalah peneliti belum ada asumsi harus digolongkan ke variabel mana sekelompok indikator yang telah dibuat. Jadi di sini adalah belum ada asumsi. Dan untuk menganalisis faktor itu dilakukan dengan SPSS. Lalu yang kedua adalah confirmatory factor analysis. Pada pendekatan ini diasumsikan peneliti itu sudah tahu kerangka teoritisnya. Dan menggunakan CFA ini tujuannya adalah untuk menguji hipotesis dan mengestimasi parameter tentang sejumlah faktor yang mendasari hubungan di antara set indikator. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Kalau exploratory belum ada asumsi, kalau confirmatory itu sudah ada dasar kerangka teoritisnya. Nah, untuk CFA, maka alat yang digunakan adalah Lisrel dan Amos. Untuk kali ini, kita akan fokus pada exploratory factor analysis dengan menggunakan SPSS. Bagaimana tahapan atau langkah-langkah dari analisis faktor? Ada 5 tahapan. 5 pokok tahapan ya. Jadi yang pertama adalah kita tentukan tujuan dari penelitian tersebut. Apakah mau ke exploratory atau confirmatory. Tapi nanti yang kita bahas di sini adalah exploratory factor analysis. Lalu langkah yang kedua adalah kita membuat desain analisis faktor. Jadi di sini nanti kita tentukan dulu variabelnya. Jadi di sini variabel itu harus metrik, dan jika datanya itu adalah non-metrik, maka kita harus menggunakan variabel dummy. Jadi diubah dalam bentuk kode angka yaitu 0 dan 1. Kemudian jumlah observasi minimalnya itu adalah 50. Dan perbandingan antara jumlah observasi dan jumlah variabel itu adalah 10:1.
Jadi tujuan dari penetapan syarat ini adalah untuk memenuhi uji normalitas. Jadi sehingga nanti ketika kita mengolah datanya itu hasilnya adalah valid. Nah, ini adalah langkah ketiganya yaitu uji asumsi. Jadi ini ya ada dua uji yang akan kita lakukan yaitu melihat nilai korelasi dan juga normalitas. Untuk nilai korelasi maka ada 3 indikator yang bisa kita pakai. Ya, jadi bisa dilihat di nilai Petrus Test of Sphericity dengan syarat signifikansinya kurang dari 5%, KMO nilainya harus di atas 0,5 dan MSE ranknya itu adalah 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1 berarti korelasinya semakin tinggi. Sehingga nanti kalau ada variabel yang memiliki nilai MSE kurang dari 0,5, maka variabel tersebut harus dicabut dari faktor analisis. Jadi dia tidak diikutkan ke proses pengolahan berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian asumsi yang kedua adalah normalitas. Jadi normalitas ini salah satu upayanya adalah dengan mengikuti syarat-syarat yang ada pada langkah kedua, yaitu pada slide sebelumnya tadi ya. Lalu langkah yang keempat adalah memilih metode faktor. Ada 2 metode di sini, yaitu common factor dan juga total variance. Kalau untuk common factor, maka di sini ekstrak faktornya dengan common factor analysis, dan metode ini itu tepat untuk well-specified theoretical application. Kemudian untuk total variance, maka ekstrak faktornya itu dengan menggunakan principal component analysis. Dan ini tepat digunakan untuk mereduksi data tanpa harus mengurangi karakteristik data tersebut. Kita bahas lebih dalam ya mengenai total variance. Kita pahami dulu, apa sih variance itu? Variance itu merupakan bentuk penyimpangan. Penyimpangan data dari rata-ratanya. Nah, total variance sendiri itu dibedakan menjadi 3, yaitu common variance, specific variance, dan error variance. Kalau untuk common variance, artinya variance dari suatu variabel itu juga dimiliki oleh variabel yang lain. Kalau untuk specific variance, itu hanya dimiliki oleh variabel tertentu saja. Sedangkan error variance itu adalah variance yang muncul akibat kesalahan dalam pengambilan data atau pengukuran variabel yang tidak tepat. Selanjutnya untuk langkah keempat, tadi yang bagian berikutnya adalah kita menentukan jumlah faktor. Caranya adalah dengan melihat kriteria eigenvalue-nya, harus lebih dari 1. Dan yang kelima, langkah terakhir adalah interpretasi faktor. Nah, pada tahap ini perlu dilakukan metode rotasi. Kenapa perlu dilakukan metode rotasi? Jadi ini dilakukan apabila dari hasil ekstraksi ada variabel yang sulit ditentukan untuk masuk ke dalam faktor yang mana. Ada 2 metode rotasi yaitu ortogonal dan oblik. Kalau ortogonal itu berarti diasumsikan faktor itu tidak berkorelasi. Di sini ada 3 cara yaitu varimax, quartimax, dan equimax. Kemudian untuk oblik faktor berkorelasi itu ada oblimin, priomax, dan ortoblik. Nah, metode yang paling sering digunakan itu adalah varimax. Selanjutnya adalah kita lakukan interpretasi dari hasil rotasi. Kita lihat di situ apakah hasilnya itu signifikan, kemudian apakah faktor yang terbentuk itu sudah dapat diberi nama. Nah, jika jawabannya tidak, maka kita harus kembali ke langkah 4. Dan jika iya, maka langkah berikutnya adalah memberi nama untuk setiap faktor yang terbentuk. Langsung saja kita ke contoh kasus untuk dipraktekkan dalam SPSS. Jadi di sini peneliti ingin menganalisis persepsi responden terhadap faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam memilih produk. Nah, data ini diambil dari HPAT, di mana sampelnya, jumlah respondennya itu adalah 100. Dan terdiri dari 13 variabel, yaitu product quality, e-commerce, sampai ini ya, sampai delivery speed, yaitu di sini disimbolkan X6 sampai X18. Nah, rumusan masalahnya, pertanyaannya adalah, apakah variabel
product quality, e-commerce, technical support, complaint resolution, sampai delivery speed ini, yaitu kita simpulkan X6 sampai X18 menjadi faktor pertimbangan responden dalam memilih produk, langsung saja kita praktekkan ke dalam SPSS. Jadi ini saya ambilkan datanya dari HBAT dan ini ada banyak variabel. Kita ingat bahwa tadi variabel yang digunakan itu adalah X6 sampai X18. Untuk melihat X6 itu variabel apa deskripsinya, kita bisa dilihat di variabel view di sini. Di sini ya. Ada X6 itu adalah product quality, X7 e-commerce dan seterusnya. Kita ambil X6 sampai X18 sebagai data atau variabel untuk kasus analisis faktor. Langkah yang pertama itu kita lakukan analyze, kita klik analyze, kemudian pilihlah dimension reduction, lalu kita pilih faktor. Ini saya pindah dulu ya. Jadi tadi variabel yang akan kita analisis adalah X6 sampai X18, yaitu product quality sampai delivery speed. Kita masukkan dari sini ke kolom yang ada di sampingnya, yaitu variabel. Kita masukkan product quality, e-commerce, technical support, complaint resolution, advertising, product line, Salesforce image, competitive, warranty, packaging, order and billing, price flexibility, dan delivery speed. Nah, selanjutnya kita lihat dulu di sini deskriptifnya. Pada statistik kita pilih initial solution. Dan untuk correlation matrix-nya kita pilih KMO dan anti-image. Lalu kita pilih continue. Setelah itu kita pilih OK. Hasil dari output tersebut yang dibaca itu adalah tabel KMO and battle test dan juga tabel anti-image matrix. Jadi ini nanti yang akan kita analisis. Fungsinya adalah untuk melihat nilai dari korelasi. Karena untuk analisis faktor ini kan pengelompokan variabelnya itu didasarkan pada korelasi. Nah, kita bisa lihat di sini nilai KMO-nya itu 0,609 dan battle test of specific-nya signifikansinya adalah 0%. Artinya di sini telah memenuhi uji asumsi korelasi. Jadi di sini telah memenuhi. Kemudian kita lihat tabel dari anti-image matrix. Untuk tabel ini nanti yang akan kita analisis adalah pada anti-image correlation. Ini nanti akan kita analisis. Kita lihat di sini nilai MSA. Nilai MSA ini ciri-cirinya adalah ada tulisan A kecil di atasnya. Yang warna kuning ini. Kita lihat di sini, kita cari, kita telusuri. Apakah ada variabel yang nilainya kurang dari 0,5? Kalau untuk product quality memenuhi, technical support memenuhi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa product line nilainya di bawah 0,5. Artinya variabel ini harus dicabut dari faktor analisis. Selanjutnya, kita cari lagi. Ada lagi yaitu variabel packaging ya. Jadi packaging ini nilainya 0,314, ini juga harus dikeluarkan. Dan juga price flexibility, karena nilainya di bawah 0,5. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk variabel product line, packaging, dan price flexibility, nilai MSA-nya di sini kurang dari 0,5. Artinya harus dikeluarkan dari analisis faktor. Nah, selanjutnya perlu dilakukan proses analisis ulang dengan cara yang sama. Kita
klik analyze, kemudian dimension reduction dan faktor. Faktor yang harus dikeluarkan tadi adalah product line, kemudian dan apa tadi? Dan price flexibility. Price flexibility kita keluarkan di sini. Lalu kita olah lagi, kita tekan OK. Nanti akan menghasilkan output yang sama, yaitu tabel KMO dan anti-image matrix. Kita lihat analisis lagi, kita lihat dan analisis lagi. Untuk nilai KMO sudah memenuhi syarat, karena di atas 0,5. Kemudian batas of test specificity, dia signifikasinya di bawah 5%. Artinya ini memenuhi uji asumsi korelasi. Selanjutnya, kita lihat MSA-nya. Kita lihat pada bagian anti-image correlation, kita bisa lihat di sini bahwa nilai MSA-nya itu sudah di atas 0,5 semua. Sehingga kita bisa menganalisis lebih lanjut. Selanjutnya, untuk hasil output yang akan dianalisis berikutnya adalah tabel total variance explain. Jadi nanti kita akan mengelompokkan variabel tersebut menjadi komponen yang lebih kecil. Kita lihat nilai dari eigenvalue. Syaratnya adalah nilai eigenvalue-nya itu harus di atas 1. Di sini ada 4 komponen ya yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Artinya dapat disimpulkan bahwa nanti itu akan ada 4 komponen yang terbentuk. Jadi dari sekian banyak variabel yang sudah kita input, ternyata itu bisa disederhanakan ke dalam 4 komponen. Nah, selanjutnya kita interpretasikan dari tabel komponen matriks. Ini untuk tabel yang harus dianalisis, yaitu komponen matriks. Kita bisa kelompokkan di sini komponennya, ada 4 komponen di sini, kemudian ini adalah variabel yang tadi kita input untuk diolah. Kita cari korelasi yang paling besar, yaitu di atas 0,5. Kita lihat di sini komponen 1 itu, yaitu e-commerce, ya, e-commerce, kemudian complaint resolution, nilainya besar, kemudian advertising, kemudian Salesforce image, ya, Salesforce image, order and billing, dan juga delivery speed. Lalu untuk komponen 2 ini apa saja di sini? Wah, ternyata e-commerce ini juga masuk ya di dalam komponen 2 karena korelasinya itu di atas 0,5. Nah, dan seterusnya. Kita kelompokkan berdasarkan nilai korelasi yang ada di sini. Kita analisis contohnya adalah untuk e-commerce. Di sini nilai korelasinya itu untuk komponen 1 0,544 dan komponen 2 itu 0,541. Artinya di sini e-commerce itu bisa masuk ke dalam kelompok 1, tapi dia juga bisa masuk ke dalam komponen 2. Nah, tentu di sini nanti kita akan bingung menganalisis mengenai e-commerce ini karena dia memiliki lebih dari 1 kelompok. Nah, oleh karena itu, maka kita perlu melakukan rotasi faktor untuk mendapatkan hasil analisis yang terbaik. Jadi kita lakukan lagi olah datanya, yaitu kita klik analyze, kemudian dimension reduction, faktor, dan kita pilih rotasi. Nah, nanti kita tinggal pilih metodenya, ada Varimax, Quartimax, Equamax. Kita ambil saja contohnya adalah Varimax ya, kita pakai Varimax. Kita tinggal klik Varimax, kemudian continue dan oke. Nah, hasil dari rotasi faktornya itu kita bisa lihat di sini, yaitu rotated component matrix. Di sini ya, rotated component matrix. Jadi di sini juga ada 4 komponen ya, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita
analisis. Kita kelompokkan lagi mana yang masuk komponen 1, komponen 2, komponen 3, dan keempat. Caranya sama, yaitu kita cari yang nilai korelasinya itu lebih dari 0,5. Maka nanti tentu hasilnya yang ada di sini itu akan berbeda dengan tabel sebelumnya. Untuk di komponen 1, maka variabelnya terdiri dari 0,933 ini adalah complaint resolution, kemudian order and billing, dan delivery speed. Ini kita masukkan ke dalam komponen 1. Dan untuk komponen 2 adalah e-commerce, kemudian apalagi di sini Salesforce image, kemudian apalagi? Sudah ya? Dan untuk yang ketiga ada technical support dan juga warranty and claim. Kemudian untuk komponen keempat itu product quality dan competitive pricing. Oh ya, ini lupa. Untuk komponen 3 tadi apa? Technical support dan warranty and claim. Jadi kita sudah bisa mengelompokkan ini ya. Dan di sini satu variabel itu masuk ke dalam satu komponen. Tidak seperti tadi yang satu variabel bisa masuk ke dalam dua komponen, ya kan? Sehingga nanti jika seperti ini, maka kita akan lebih mudah untuk menganalisis. Sehingga kita bisa tuliskan di sini bahwa untuk komponen 1 itu ada complaint resolution, order billing, dan delivery speed. Dan untuk komponen kedua, e-commerce, advertising, and Salesforce image. Dan yang ketiga, technical support, warranty, and claims. Dan komponen keempat adalah product quality dan competitive pricing. Jadi ini adalah hasil dari pengelompokan. Nah, selanjutnya tugas kita itu adalah memberi nama dari setiap komponen yang terbentuk. Sebagai contoh, komponen 1. Complaint resolution, order billing, dan delivery speed, kira-kira mau kita kasih nama apa ya komponen ini? Misalkan kita kasih nama product value. Kemudian komponen kedua, kita kasih nama customer service. Komponen ketiga, anggap saja kita kasih nama technical support. Dan yang keempat, kita kasih nama product quality dan competitive pricing adalah marketing. Jadi untuk penamaan dari kelompok ini itu bebas ya. Yang penting nama pengelompokan ini itu bisa mewakili dari variabel yang ada di komponen tersebut. Nah, jadi seperti inilah proses dari aplikasi analisis faktor. Semoga materi pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Selamat mencoba dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.